Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Guson masalah Nur Muhammad. Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu sebagai orang Islam harus percaya. Harus percaya. Ya. Tapi kalau dari agama lain, di mana Guson? Nah, ini saya pertanyakan. Ya, Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam umat Islam ya. Saya ngomong umat Islam dulu. Kacamata syariat, Nur Muhammad itu terletak pada kanjeng Nabi Muhammad. Salam syariat ya. Tapi di dalam kacamata hakikat, Nur Muhammad itu yaitu wiji yang terjadi pada hidup itu Allah. Memang ya wajib percaya, tetap wajib percaya. Dalam pandangan perspektif hukum hakikat makrifat, ternyata Nur Muhammad itu adalah sel yang ada pada diri nutfah, sel yang ada pada embrio, bahasa biologi mungkin di situ. Jadi wiji las, kalau bahasa ayam las itu adalah Nur Muhammad. Bis. Kalau di luar agama Islam ya, itu tidak ada kacamata syariat. Kalau sudah sampai di situ pasti percaya. Kalau dia itu sudah sampai pada Tuhannya loh ya, percaya yang namanya Nur Muhammad, tapi sebutannya bukan Nur Muhammad. Bis tak omong nomawon, itu adalah sel. Kita di dalam Islam kan gak ada istilah sel, yang ada nutfah. Di dalam diri nutfah itu apa? Mani. Di dalam mani beribu-ribu sel, gitu toh. Itu yang akan mencari ovum. Ketika saat orang tua laki dan perempuan itu sudah melakukan hubungan intim, ketika itu kan beribu-ribu sel mencari ovum. Nanti kalau yang tidak dapat, itu kan akhirnya dalam jangka waktu 24 jam itu meninggal. Nah, kalau di luar agama Islam, kalau yang dimaksud secara hakikat percaya lah. Tapi kalau syariatnya nggak percaya, dan itu tidak ada ajaran di luar agama Islam tentang Nur Muhammad, itu ada di Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka tidak percaya adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu secara syariat. Jadi nggak percaya, kecuali mereka yang membawa Taurat, Zabur, Injil yang asli dari Tuhannya Allah. Di situ disebutkan tentang Muhammad. Sebab semuanya syahadatnya itu Muhammadur Rasulullah. Mulai Nabi Adam iku ya syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad pun syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Lah Muhammad iku sapa? Ayo. Kalau kita pakai kacamata syariat, berarti Nabi Muhammad bin Abdillah, ismuhu Ahmad. Dalam Al-Quran ismuhu namanya Ahmad. Beliau Muhammad bin Abdillah. Inilah kacamata syariat. Kacamata hakikat siapa Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman Nabi Adam syahadatnya seperti itu. Semuanya syahadatnya seperti itu. Kalau kami tarik dari kacamata hakikat, Muhammad itu siapa? Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum. Allah katakan terhadap Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad katakan, apa yang dikatakan? Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah ini gitu. Iku basyarum mislukum, sama dengan kau, sama makhluknya. Iku Rasulullah, utusane Allah. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah sakit kesini sendiri. Kita sholat tidak diutus Allah sholat, bisa sholat sendiri. Berarti siapa Muhammad? Masih kurang dong. Innama ana basarum mislukum. Iki kacamata hakikat loh Pak, kacamata iman. Empun pakai kacamata syariat dalam akal kita. Sesungguhnya saya itu sama dengan kau manusianya. Jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku. Sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Rasulullah minta disembah? Enggak pernah. Minta dipuji? Enggak pernah. Minta dipuja? Enggak pernah. Mengapa ada seseorang yang mengatakan untuk memuja selain Allah? Aku nggak habis pikir Pak. Makanya tak lurus nih niki. Secara perspektif hukum syariat sah-sah saja karena hablum minan nas. Nggak apa-apa. Jasad mujanang jasad kata segini. Seperti gini. Kita habis dikasih tetangga kita uang atau nasi, kita harus mengatakan apa? Terima kasih. Iku hablum minan nas. Enggak apa-apa. Kita memuja Kanjeng Nabi enggak apa-apa sepanjang secara jasmani. Ruhaniyah sampean harus memuja terhadap hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Muhammad mengatakan, ana basarum mislukum, aku iki sama dengan kau manusianya. Jangan kau sembah aku Muhammad lu, jangan. Makanya saya bukan ekstrim dengan ajaran-ajaran yang ruhaniyahnya itu jasmaniah itu disuruh untuk memuja Kanjeng Nabi, silakan. Tapi tolong ruhaniyahnya jangan kau seret terhadap makhluk. Karena Muhammad itu juga makhluk. Seretlah ruhaniyah umat ini terhadap Allah. Jangan terhadap makhluk. Ini saya kasih nasihat. Kasih nasihat. Tapi bukan berarti saya memaksa Anda untuk seperti itu. Enggak. Terserah. Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Akibatnya juga kita masing-masing. Bahasa saya hablum minan nas dipakai, hablum minallah juga dipakai. Kita muja terhadap Muhammad secara jasmania, ayo kita baca sholawat, ayo secara jasmani, tapi ruhani Anda tolong hanya untukkan pada Allah, karena ruhaniyah ini nanti yang kembali kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billahi syai'. Tolong anak putuku Nabi Ibrahim, jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya iman kita Pak, penyembahan roh kita cukup hanya Allah, jangan pada Allah selain Allah. Cukup bercinta ruhaniyah hanya pada Allah, jangan selain Allah. Itu loh maksudnya, jatuhnya itu di situ. Jadi kesimpulannya, di agama lain secara syariat tidak
Percaya, karena di dalam kitab-kitabnya tidak diajarkan tentang kepada Nur Muhammad terhadap Muhammad itu, kecuali keaslian daripada kitab itu terjamin. Mengapa sih kok gak kitab Taurat pertama ya? Kok ada Jabur, kok ada Injil, terakhir Al-Qur'an? Apakah wahyu Allah gak sempurna? Dalam Taurat, Jabur, Injil sempurna, Pak. Olehnya tangan manusia yang tidak bertanggung jawab merubah itu loh, akhirnya diunculkan kitab ini. Intinya ini sempurna karena dirubah-rubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya Allah menjatuhkan lagi kitab yang dibawa Nabi ini. Kok kadek kitab akal? Terakhir Al-Qur'an. Karena apa? Karena kitab sebelumnya itu tangan-tangan setan, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab merubah isi daripada firman wahyu Allah. Apakah Al-Qur'an ini nanti juga ada yang merubah? Bisa jadi, Pak. Tangan-tangan setan itu. Makanya mengapa kita galangkan untuk anak cucu kita untuk hafid, untuk hafidoh, untuk mempertahankan keaslian Al-Qur'an. Ingat, sampai nek tahu aslinya Al-Qur'anul Karim, lari ke Al-Qur'anul Qadim. Wis, nggak bisa. Sebab Al-Qur'anul Karim iku belat-belatani, ngerti belat-belatan? Cahayanya kok bukan ciblakan, cahayanya Al-Qur'anul Qadim. Ngaten niku. Nggih.